Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi di Amarta Talk dan kali ini tamu spesial kita adalah Ketua Fatayat Desa Domas, Kecamatan Menganti. Ada Mbak Siska di sini. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol ringan aja ya Mbak ya. Dan ini lokasinya kita sengaja mengambil tempat di Amarta Photo Park. Jadi ini lokasinya di kawasan Sendang, Desa Domas ya Ya. Mbak ya. Jadi teman-teman juga mungkin kalau mau butuh kopi atau ngobrol-ngobrol ringan juga bisa datang ke sini juga. Seperti itu Mbak. Jadi Mbak Siska ini adalah ketua Fatayat Desa Domas. Iya. Sebenarnya mungkin kalau aku dengar kan ada organisasi perempuan di NU itu selain Fatayat kan Mbak, Iya. ada IPNU ya, terus Iya. ada Muslimat. Sebenarnya perbedaannya tuh apa ya Mbak? Kalau perbedaan itu biasanya dilihat dari usia. Kalau IPNU itu biasanya itu sebelum menikah, remaja. Terus kalau sudah menikah atau 20 tahun atau sudah menikah sampai usia 45 tahun itu masuk di Fatayat. Di atas 45 tahun itu sudah masuk Muslimat. Oke. Jadi perbedaannya di lansia ya. Iya. Jadi kalau IPNU kebanyakan pelajar, Fatayat masih kebanyakan remaja. mungkin ibu rumah tangga Iya, seperti sudah itu ya. menikah. Kalau Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial Ibu-ibu ya. muda. Mbak Siska ibu-ibu milenial bukan? Iya Ibu dong. milenial ya. Dan kalau Iya muslimat dong. berarti yang ini ya Mbak ya, lansia gitu lah ya Mbak ya. Iya, itu muslimat. Berarti tuh kalau di NU segala usia tuh masih diajak bergabung ke aktivitas yang bermanfaat gitu ya Mbak ya. Iya, rata-rata itu aktivitasnya itu di religi, di acara-acara keagamaan. Anggotanya ada berapa Mbak kalau di Fatayat Kalau Desa di Domas? Domas sendiri yang sudah terdata itu sekitar 130. Fatayat aja. Fatayat aja. Kalau muslimat saya kurang tahu. Iya, Tapi iya, pastinya kalau muslimat lebih banyak. lebih banyak ya. Karena Oke. peralihan dari Fatayat kan larinya ke muslimat. Oh gitu ya, Jadi pasti kita ya. itu Fatayat itu mencari anggota baru itu. Oh, prosesnya bukan dari IPNU langsung bisa gabung di Fatayat kah atau Kalau di gimana? Domas sendiri IPPNU itu enggak jalan sementara ini. Karena belum ada, mungkin insya Allah mungkin yang akan datang itu kalau bisa dikoordinasi sama pengurus, tapi untuk sementara memang masih belum ada. Yang masih kita lihat yang sekarang itu di NU itu Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, sama Surya dan Tanfidiyah itu. Surya itu apa Mbak? Ya itu pengurus Surya Tanfidiyah itu bapak-bapak itu tadi. Oh oke. Banyak banget berarti Iya. ya untuk di NU ini organisasi yang ada di dalamnya. Mbak kalau di Fatayat itu kan kalau saya nih sebagai mungkin orang yang biasanya melihat juga kegiatan Fatayat itu kan kegiatannya kebanyakan di agama, keagamaan, religius seperti itu ya. Itu memang kegiatannya Fatayat itu emang kentalnya di agama atau memang ada aspek lain yang mungkin orang masyarakat tuh nggak tahu? Sebenarnya nggak hanya masuk di kegiatan agama saja, karena kan di Fatayat itu di pengurusan itu ada seksi-seksi bidangnya masing-masing. Boleh dikasih tahu nggak Mbak apa aja? Seperti kemarin bidang sosial. Seperti kemarin kan ada bencana banjir gitu. Oh ya di Menganti ya. Iya, di Menganti sekitar sini kan ada daerah yang sebagian besar itu kena banjir itu. Ya kemarin juga kita melaksanakan kegiatan baksos ya, bakti sosial untuk korban banjir kemarin. Lumayan kemarin 3-4 hari berturut-turut. 4 Berarti hari itu nyumbang ya? Iya, sumbangan itu, tapi untuk umum kita memang Fatayat yang mengadakan, tapi dan mengkoordinir. Ya mengkoordinir, tapi bantuan itu bukan cuma dari Fatayat, tapi seluruh warga Domas. Jadi kita itu sebagai penjembatan. Jadi untuk menyalurkan bantuan itu. Ya, betul. Selain itu ada sosial, kemudian ada apa lagi Mbak kalau boleh tahu? Ini kami kemarin kan sempat melaksanakan raker. Ada beberapa kemarin itu seperti ada senam juga sudah terlaksana.
Terus ini besok itu juga ada pelatihan-pelatihan. Wah, apa tuh menarik tuh pelatihan? Pelatihan itu karena kan kebanyakan kan ibu-ibu muda ya, Iya, ibu betul. rumah tangga. Oh. Nah, kita kan mengajari bagaimana mempunyai keterampilan yang mungkin bermanfaat untuk perekonomian sendiri. Nah, iya, menarik jadi sih. nanti itu kita diajarkan untuk keterampilan-keterampilan sendiri. Kemarin ada yang menyarankan ke kreativitas, bikin keterampilan kayak buket, terus sempat sudah dibahas, cuma memang belum melaksanakan karena setelah ini besok kegiatan Ramadan. Insya Allah setelah Lebaran sudah bisa melaksanakan pelan-pelan. Berarti apa yang saya lihat, mungkin juga masyarakat yang biasanya lihat itu ternyata Fatayat kegiatannya lebih banyak daripada yang biasanya Domas dilihat, ini lebih istimewa. Oh, kenapa tuh? Beda loh sama desa-desa yang Kok lain. Bisa? Kemarin itu sempat ada pertemuan di kantor MPC kan. Saya menyampaikan kalau koordinasi di Domas ini ada yang namanya koordinator. Domas ini kan terdiri dari 18 RT. Nah, itu di setiap RT itu punya koordinator masing-masing yang mengatur anggotanya masing-masing. Misalnya di RT 1 koordinatornya itu si Mawar. Nah, Mawar ini mengatur untuk kegiatan Fatayat ini, itu misalnya ada program apa gitu, dia yang mempelopori di RT-nya masing-masing. Ya, jadi gitu. ada koordinator. Di desa lain masih belum. Mungkin ini buat motivasi di desa lain. Nah, itu soalnya berarti kan kalau misalnya nggak religius aja, berarti manfaatnya tuh banyak banget gitu loh. Ya, organisasi Fatayat ini dan organisasi NU lainnya lah ya gitu. Karena kan setahu aku dan mungkin masyarakat yang lain kan, yang terlihat paling rutin kan Jamiah, ya kan Mbak ya, terus Tahlil Akbar, yang kelihatannya tuh mungkin orang kayak, aduh kalau aku nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, takut gabungnya, misalnya kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu kan Mbak. Tapi kalau di Fatayat nggak harus pinter ngaji kok. Oh gitu Mbak, beneran ini harus apa Mbak kalau bisa bergabung ke Fatayat? Di Fatayat itu kita aja ikuti aja, mau bisa ngaji nggak ikut ngaji itu, karena gini ya, beberapa agama itu kan punya beberapa, sekarang kan pecah beberapa aliran. Nah, kalau di Fatayat itu rata-rata itu kita mengajarkan untuk bersosialisasi. Nah, ada pengalaman itu dulu itu ada orang yang mungkin dari NU masuk di anggota dulu di Fatayat, tapi setelah beberapa kali itu dia itu larinya ke yang lain, ngajinya itu ngaji-ngaji radikal lah. Dia itu akhirnya itu sifatnya lebih menyendiri. Nah, itu kan kita enggak bisa kan, akhirnya berkomunikasi dengan baik itu akhirnya susah gitu. Kenapa kita kok selalu mengajak? Kita selalu mengajak, ayo ikut Fatayat, ayo ikut Fatayat. Kita selalu berusaha agar kerukunan di daerah kita itu tetap terjaga. Biar enggak individu. Individu kan enggak enak ya, menyendiri di setiap komplek-komplek itu. Dan kalau aku rasa sih emang ruhnya NU itu kan emang hablum minallah dan hablum minannas ya Mbak ya. Jadi memang enggak apa namanya untuk urusan akhirat aja, apa pengajian atau apa, tapi itu tadi yang sempat Mbak ceritain juga untuk urusan sosial juga kita peka sekali gitu loh ya kan, ada kesusahan di mana tim Fatayat langsung kayak gitu Mbak. Tapi menurut Mbak penting nggak sih Mbak perempuan di desa-desa kayak gitu tuh gabung di organisasi? Kadang kan biasanya perempuan stigmanya kalau di desa kan mending di rumah aja ngurus anak. Kalau ya menurut kan? saya ya sangat penting. Kenapa Mbak? Karena berorganisasi itu kita masuk dalam organisasi, kita memperkenalkan diri kan. Kita di sana itu melihat beberapa banyak pemikiran itu, si A, si B, si C kan nggak mungkin sama satu pemikiran. Betul. Kita bisa melihat, belajar dari sifat A, B, C. Kita buat belajar, kita harus menyikapi orang seperti ini itu bagaimana. Orang yang punya sifat A, B, C kan beda-beda. Menyikapilah itu buat kita belajar, kita bagaimana lebih dewasa. Pembelajaran mandiri kita untuk diri kita ya, biar bisa menerima. Kadang itu kan pasti kan orang tuh punya masalah, masalah pribadi di rumah tangga atau masalah di sosial. Kalau kita belajar dari lingkungan itu mungkin lebih bisa menyikapi lebih dewasa. Tapi kalau kita tidak pernah belajar dari lingkungan,
kita nggak akan bisa lebih dewasa. Kayak ngerasa bener sendiri ya Mbak ya, nggak iya. pernah tahu oh ternyata kalau jadi orang ini perspektifnya orang ini seperti apa segala macam ya Mbak ya. Iya betul sih. Dan kalau dari sisi saya sih Mbak ya, kenapa kok perempuan tuh emang harus gabung di organisasi ya, karena mungkin perempuan kan kalau di rumah ibu ya, madrasah ula ya untuk anak-anaknya ya. Kalau misalnya kita nggak dapat wawasan yang banyak dari lingkungan sekitar, cara ngatasi masalah seperti apa, terus nanti apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Kalau saya sih lebih ke situ sih Mbak, kenapa kok perempuan tuh sebenarnya penting butuh gabung ke organisasi ya, nggak usah muluk-muluk ya di tingkat desa dulu, kan sekarang ada Fatayat, mungkin ada PKK juga tuh ya kan, atau mungkin ada lain-lain lah di Domasnya termasuk banyak lomba organisasinya, ya mau itu organisasi anak muda ada, untuk perempuan Karang Taruna, terus ya untuk sosial juga ada PKK atau keagamaan gitu, NU juga ada, jadi apa ya, harusnya terfasilitasi ya untuk masyarakat di Domas ini untuk berkembang ya Mbak ya. Gitu. Karena alhamdulillah respon dari Ibu Kepala Desa di Desa Domas juga bagus. Setiap momen apapun yang dilaksanakan sama Ibu Kepala Desa, alhamdulillah responnya bagus. Beliau selalu turut partisipasi, lalu hadir. Nah itu juga Ibu Kepala Desa kita kan perempuan juga, jadi masih tetap nyambung ya Mbak ya. Bener. Menurut aku Domas itu juga menurut aku panutan ya Mbak. Kalau saya itu seneng kalau punya kepala desa. Komunikasinya sama perempuan itu kan lebih nyambung kan ya. Betul. Kalau kepala desanya laki-laki saya ngomong kadang itu sungkan. Nyambung dari harus melalui Ibu Kepala Desanya dulu lah. Kalau langsung ke ibunya langsung kan enak. Nyambung dari hal pikiran, hati pun kadang connect. Itu versi saya. Feeling juga connect kalau perempuan ya. Kebetulan kalau di Domas ini ya, itu ketua Fatayatnya perempuan kebetulan, kepala desanya perempuan, kalau PKK udah pasti perempuan gitu ya. Dan gitu ya, banyak lah ya. Terus Mbak, kalau misalnya di Ramadan tahun ini kegiatannya Fatayat apa aja Mbak? Ini program Ramadan ini kan yang sudah tersusun ini ada kegiatan bagi takjil. Bagi 4 kali setiap hari Minggu. Jadi dilaksanakan setiap hari Minggu itu dari anggota Fatayat sendiri. Itu mengumpulkan beberapa makanan yang nanti kita bagi dari beberapa titik, tidak satu tempat. Uangnya diambil dari bukan sedekah, uang, jadi sedekah dari Fatayat itu langsung berupa makanan. Langsung makanan terus langsung dibagi-bagi ke gitu. Ke masyarakat ya. Ke lingkungan gitu. Oke. Mbak, nyambung tadi ya masalah sosial tadi ya. Kebetulan kan kalau di kami PKK itu kan kita tuh lagi panas-panasnya itu ngomongin tentang stunting. Stunting ya. Stunting kan. Kebetulan Mbak Siska ini juga gabung di PKK kebetulan ya. Wah, ini suhu organisasi banget nih Mbak Siska nih kalau di Desa Domas ya. Tapi memang di anggota Fatayat itu kebanyakan juga banyak yang sudah gabung di organisasi PKK. Ya berarti kesimpulannya orang Desa Domas itu suka berorganisasi. Sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi. Oke. Nah, masalah stunting ya Mbak. Kalau di Fatayat sendiri itu ada nggak sih Mbak program-program yang menyasar ke stunting? Sebenarnya kalau membahas stunting ya, memang sementara belum ada. Tapi andaikan di Desa Domas itu melaksanakan kegiatan apa, tapi kami siap membantu. Apapun itu kami siap membantu. Karena begini ya, stunting itu menurut saya itu sangat-sangat penting. Karena stunting itu melihat kita ke depan, jangka masa depan kan. Kita itu kalau punya generasi yang bagus, insya Allah juga desanya juga bagus. Gitu. Betul. Dan ada harapan juga sih untuk jadi penerus dakwahnya. Kita kan butuh penerus kita yang lebih baik dari kita. Harusnya kan begitu. Nah itu makanya kalau seandainya di Desa Domas melaksanakan kegiatan apapun itu, kami siap untuk membantu. Oke, mungkin kalau di Fatayat Desa Domas mungkin masih belum ada, tapi kalau di Fatayat Ranting, saya nggak tahu ya Mbak, tingkatannya Fatayat itu desa, terus kecamatan, kabupaten gitu, apakah sudah ada apa gimana Mbak?
Saya sendiri masih kurang tahu kalau di desa lain ya. Tapi setahu saya memang pengurus Fatayat di MWC itu rata-rata juga ibu-ibu PKK. Ibu PKK. Iya, Jadi rata-rata itu saya waktu dikirim ke kecamatan ini ternyata semua itu kenal. Ternyata sahabat-sahabat Fatayat semua yang di betul, sana. Betul. Ya jadi udah pasti bakal pasti nge-support iya, insya Allah pasti support ya, itu pasti ya. Karena stunting itu menurut saya itu sangat penting. Makanya setiap di pertemuan di balai desa atau dimanapun yang dibahaskan stunting itu penting terus. Memang iya. Betul. Emang agak mengkhawatirkan sih kalau misalnya generasi ke depan ini nauzubillahnya juga banyak yang stunting kan. Itu mempengaruhi. Gizi itu sangat penting, kesehatan betul, selain ya. gizi kan juga perkembangan otak ya. Betul gitu. Jadi kalau misalnya generasi kita ada penurunan kualitas dari hal gizi, apa sih nanti dakwah-dakwah ke depan nanti bakal seperti apa? Itu yang harus dipikirkan juga ya, Mbak ya. Iya, betul. Kemudian Mbak, kalau misalnya di Fatayat itu kan biasanya kan jamiahan ya. Iya. Jamiahan setiap minggu. 2 minggu sekali kalau 2 minggu sekali ya. Kalau dari zaman dulu itu memang jamiahan di Fatayat itu berkumpul seperti itu atau sendiri-sendiri di rumah atau gimana sih Mbak? Atau kalau di desa Ndomas ya, yang selama saya pegang jadi ketua itu melaksanakan 2 minggu sekali itu kita anjang sono. Anjang sono itu bergilir. Kita menempati musola pertama di RT 1, 2 minggu depan RT 2, RT 3. Jadi kita tuh satu Ndomas itu kita sudah pernah menempati. Tujuannya apa? Memperkenalkan di desa Ndomas kalau Fatayat itu ada. Nah, kalau kita nggak mau berkeliling begitu kan nggak tahu kan kalau eksklusif jadinya. Akhirnya kan kita nggak bisa menambah anggota. Nah, betul. Jadi tujuannya itu memperkenalkan kita ke masyarakat di lingkungan sana kalau kita tuh ada, kita hidup dan kegiatan-kegiatan kita itu positif. Oke. Terus kalau misalnya Mbak bukan merupakan anggota Fatayat tapi kepingin ikut jamiahannya atau mungkin salah satu kegiatannya, boleh ya? Boleh, bebas. Karena begini, untuk kegiatan Fatayat itu kan kegiatan mengaji. Rata-rata kan untuk kegiatan ngaji, sholawat lah. Betul. Kita tuh tidak membatasi dia itu mau anggota atau bukan anggota. Tidak ada. Karena tidak ada hukumnya ngaji itu hanya untuk organisasi itu aja. Nggak ada hukumnya, tidak ada yang mengharamkan kan. Iya, betul. kan kegiatan itu kan bebas. Mau dia itu lingkungan sendiri atau mungkin dari waktu kita anjang sono di RT berapa mungkin jamiah di sana mau ikut meskipun beliau bukan anggota kita welcome, selalu membuka peluang untuk mengikuti kegiatan kita. Gitu. Pernah ada kendala nggak Mbak dalam apa ya istilahnya melaksanakan kegiatan-kegiatan Fatayat di desa? Kendala itu sedikit kecil itu pasti ada, tapi insya Allah kita tidak selalu masalah itu kita buat besar. Kita minimkan masalah itu, kita selesaikan. Misalnya apa kendalanya Mbak? Ngulik terus. Misalnya kendalanya apa ya? Biasanya itu kadang-kadang itu ya tetap di mungkin di organisasi itu sendiri mungkin beda pendapat gitu dari organisasi itu. Mungkin ya itu bagaimana cara meminimalkan betul menepis itu permasalahan itu, bagaimana menengahi masalah itu. Betul. Kalau saya tadi sempat kesimpulan ya Mbak ya, di Fatayat itu kan range usianya itu kan dari mulai usia berapa tadi Mbak? Kalau Fatayat itu 20 tahun atau sudah menikah sampai 45 tahun. Iya. Sebenarnya ini ada usia produktif. Iya, usia produktif tapi gapnya jauh sih menurut saya sih. Kayak 22 atau yang baru menikah kayak itu mungkin kan masih fresh, ibu-ibu muda, mungkin backgroundnya dia dulu juga anak muda seperti itu kan. Tapi kalau udah masuk yang 35 ke atas itu kan udah pasti yang pemikirannya tuh ibu-ibu seperti itu. Berarti kan itu campur aduk di Fatayat. Berarti ada yang kayak Mbak Siska gini kan ibu milenial nih, ya kan? Anggotanya pasti ada jauh lebih tua. Ada. Iya kan? Ada. Itu kayak seperti itu gimana Mbak Siska sebagai ketua Fatayat Desa Ndomas tuh menyikapi terus agar bisa semuanya tuh selaras gitu. Kita saling menghormati saja ya. Kalau di organisasi Fatayat ini apapun itu tingkatannya, mau saya jadi ketua atau jadi
apapun atau mungkin jadi sekretaris atau apa di sana itu saya kira sama saja. Sama saja. Iya. Ya. Saya ini kan begini ya, dijadikan ketua itu cuma sebagai pelaksana program-program yang sudah disusun sama anggota. Jadi bukan kok saya membuat program itu, saya melaksanakan itu, bukan. Jadi program itu disusun oleh anggota-anggota. Jadi saya itu cuma melaksanakan saja. Jadi gitu. Betul, ya terbuka lah, ya, semuanya jadi bisa welcome. Saya kalaupun mau memutuskan apapun, saya tidak akan berani memutuskan itu sendiri, harus melalui polling-polling. Polling, ya betul. Tadi di seksi-seksinya apa namanya Fatayat ada sosial, pendidikan, kesehatan, ada nggak Mbak? Ada ya? Ada. Bentuknya apa sih Mbak kegiatan kalau kesehatan di Fatayat tuh? Sementara ini di program kalau kesehatan kemarin itu saya itu rencana ada acara tapi belum terlaksana, tapi sudah ada mindset dan beberapa pengurus sudah ada. Apa namanya? Yang disedot darah. Oh, itu donor darah. Bukan donor darah kemarin. Apa ya namanya? Coba kalau ada yang tahu ya, komen aja tuh kalau ada yang tahu. Iya, lupa saya namanya. Apa ya? Kalau saya mau ini ya, kebetulan saya itu juga NU nih, background keluarga NU. Tapi saya sempat mengenyam pendidikan sedikit di Muhammadiyah. Iya, betul. Gitu. NU Muhammadiyah bersaudara. Kan kita gurunya kita adalah sahabat. Iya. Ya. Pak Dahlan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Mbah Hashim itu kan sahabatan ya. Jadi memang tidak perlu diributkan. Nah, tapi untuk sisi kesehatan ini saya juga agak meng-highlight gitulah. Kalau beda ya kalau Muhammadiyah sama NU tuh kayaknya generasi-generasi yang penerus dokter tuh banyak banget kalau di Muhammadiyah, Mbak. Iya. Saya lihat begitu. Benar. Benar ya. Iya. Kalau di Muhammadiyah kan namanya tuh amaliyahnya tuh rumah sakitnya tuh banyak. Kita juga punya sih ya. Cuman kalau dilihat tuh masih lebih banyak Muhammadiyah. Iya. Pandangan Mbak saya itu kayak mana? Iya, saya sempat lihat itu kayak di lulusan kedokteran itu memang sebagian besar itu dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Iya. Kurang tahu ya kalau kalau itu kan individual mereka, jadi saya kurang tahu. Iya. Kalau tahu saya memang Muhammadiyah itu kalau di kesehatan lebih banyak memang. Lebih banyak itunya ya Mbak ya, bibit-bibitnya. Cuman kalau dari generasi NU sendiri Mbak, apalagi mungkin dari sisi IPNU-nya, IPPNU, kemudian Fatayat dan Muslimat, cara-cara untuk menggembleng generasi NU supaya bisa lebih jadi orang yang lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu ada nggak sih Mbak program-programnya kalau di kegiatan Fatayat gitu-gitu? Ya di kegiatan sosial itu tadi aja. Sosial itu ya. Kegiatan sosial biar kita itu melakukan apapun kan kalau bisa melakukan kebaikan. Betul. Melakukan kebaikan itu kan nanti kembali lagi ke kita. Betul. Kita baik sama si A, belum tentu si A baik sama kita, tapi nanti pasti diganti dengan kebaikan yang lain. Betul. Saja yakin aja. Yang penting kita melakukan kebaikan gitu aja. Betul. Menarik sih. Kalau di NU tuh pesantrennya yang lebih kuat ya. Rata-rata. Ekonomi kalau di NU tuh saya kayak mengamati itu kalau di NU itu lebih ekonominya yang lebih diberdayakan. Makanya ada pesantren tuh ada santripreneur dulu zamannya Pak Sandiaga Sandiaga Uno itu santripreneur. Jadi santri-santri nggak cuma ngaji aja di pesantren, tapi diajari sama Pak Yainya cara-cara mungkin bertani, terus beternak supaya nanti di masyarakat udah lulus tuh bisa bermanfaat juga. Mungkin syukur-syukur bisa buka hal yang sama yang dipelajari di pesantren seperti itu. Menarik sih, menarik. Itu mungkin gunanya kita untuk ngobrol-ngobrol seperti ini tuh untuk mengupas, karena biasanya orang lebih taunya kegiatan-kegiatannya hanya mengaji, hanya jamiah, salawatan, tapi ternyata banyak sekali aspek-aspek yang juga dihandle oleh organisasi Fatayat, ya kan, termasuk tadi pendidikan, terus sosial, kesehatan, bahkan perekonomian. Perekonomian ini kalau dari sisi Fatayat itu yang
pelatihan keterampilan ya yang Iya. akan mau dilakukan Iya, ya Mbak betul. ya. Betul, itu kayaknya mungkin nanti bisa diajak juga lah Mbak, collab gitu Iya, kali ya gitu. dengan organisasi yang lain ya Mbak ya Betul, gitu. iya. Karena itu Pelatihan penting. itu, terus kemarin juga ada sempat itu yang kita singgung juga untuk pelatihan MC. Oh, Nah, pelatihan MC. kan kadang itu kalau Iya, acara bener. 2 minggu sekali itu kan harus ada yang mimpin, Oh iya, ada bener. ada yang bagian A, B, C, kan punya bagi Bener, tugas bener. lah. Kalau yang bisa cuma itu aja, kan Iya, kasihan. Iya, Ya kasihan. kalau nggak takutnya rata. pas nggak ada unsur, kalau ada unsur kan Iya, nggak ada bener, nanti lah. Makanya kemarin itu sempat kita singgung untuk melaksanakan pelatihan ke anggota. Public speaking. Iya, public speakingnya juga bagus. Ya. Betul. Biar itu kan juga nanti pengaruh juga ke fatayat. Jadi kalau public speakingnya anggota kita itu bagus, cara menyampaikan ke masyarakat, otomatis nanti kan merekrut anggota juga lebih bagus juga. Betul. Emang kayak gitu sih. Emang kita kalau misalnya apa ya public speaking bagus tuh cara menyampaikan pesannya itu juga enak Iya, gitu lebih loh. dipercaya Lebih nanti. dipercaya, betul. Ya selain biar bisa banyak yang tertarik ikut organisasi Fatayat ya yang paling utama itu ya supaya dakwah-dakwahnya kita itu lebih membumi kalau bahasanya anak sekarang tuh membumi. Karena mungkin kan nggak semuanya itu apa ya Mbak ngerti tuh apa artinya tafsir dalam Al-Quran kayak gitu. Caranya kita mempraktekkan langsung di kehidupan sosial itu kan ya lewat attitude kita sama public speakingnya kita lah, cara penyampaiannya seperti apa gitu kan Mbak ya. Memang ini menegaskan bahwa Islam itu yang ramah, Islam yang ramah. Islam ramah dan indah. Islam ramah dan indah kalau bahasanya Fatayat Desa Domas ya. Jadi menyampaikan dakwanya nggak yang pemaksaan, yang nggak kekerasan. Kita itu toleransi kan. Iya, toleransinya betul. harus tinggi. Saya menyampaikan kepada anggota saya itu dia mau ikut Fatayat atau tidak, kita harus selalu menghormati. Betul. Iya, betul. Gak bisa kita memaksakan orang harus ikut Fatayat. Tapi kalau kita pelan-pelan, insya Allah itu dengan sendirinya beliau akan mengikuti. Tapi kalau kita toleransinya kurang bagus karena dia bukan anggota, terus mungkin etiknya kurang bagus, jadi nanti berpengaruh nanti ke anggota ke organisasi kita. Betul. Ada satu kalimat dari Gus Dur juga Mbak yang saya ingat gara-gara Mbak Siska ngomong. Iya. Pokoknya itu dulu deh harus baik, nanti juga akan itu pelan-pelan. Kalimatnya Gus Dur tuh juga kayak gitu Mbak. Iya. Lakukanlah kebaikan sampai kamu nggak sadar di belakang kamu ternyata sudah banyak pengikutnya. Iya. Gitu aja pokoknya baik aja terus gitu kan. Iya. Mau orang itu pemikirannya lain itu sudah urusan dia. Mau nanti yang penting kita tuh melakukan kebaikan gitu mau anggota aja. Fatayat ada 100, 200, 300, 400 kita aminkan sebanyak itu. Tapi yang paling penting adalah gimana kita terus melakukan kebaikan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Begitu ya Mbak ya. Oke guys, jadi kesimpulan dari obrolan ringan kita dengan Mbak Siska ini sore kali ini adalah bahwa memang organisasi perempuan khususnya Fatayat di tingkat desa ini sangat penting sekali untuk merangkul perempuan-perempuan muslimah agar lebih bisa produktif ya Mbak ya, dan utamanya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat bahkan di lingkup terkecilnya dahulu yaitu keluarga seperti itu, karena dia bertugasnya sebagai madrasatul ula untuk anaknya dan kemudian juga untuk suaminya juga. Dan pasti, satu pesan juga kalau ikut Fatayat harus mendapatkan izin dari suami. Itu paling penting ya. Iya kan? Itu harus mendapatkan itu juga menjawab tuh kalau ada yang khawatir wah ikut Fatayat berarti nggak ngurus suaminya atau apa lah, justru karena sudah bergabung ke Fatayat suaminya sudah ridho gitu ya Mbak ya. Suaminya sudah ridho. Seperti saya jadi kepengurusan Fatayat, suami saya harus ridho. Nah, harus ridho. Kalau enggak ridho, saya banyak organisasi yang di luar kadang-kadang. Betul. Nah, itu sih ya yang harus kita petik hikmah dan pelajaran ya dari organisasi Fatayat di Desa Andomas. Dan sangat inspiratif sekali bahwa Fatayat di Desa Andomas ini nggak melulu kegiatannya itu dan nggak monoton di pengajian atau ya yang biasanya kita ketahui lah Fatayat di desa-desa lain kan mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi ternyata kalau di Desa Andomas ini beragam sekali dari aspek sosial, pendidikan, bahkan tadi kesehatan juga sempat disinggung dan ekonomi juga. Ini penting banget sih karena perempuan-perempuan ini harus tetap berdaya ya Mbak ya. Harus tetap punya istilahnya skill gitu.
Oke, kita jumpa lagi di Amarta Talk edisi kedua dengan mungkin tamu yang berbeda lagi ya. Kalau masih suka terus nanti bosan. Iya. Oke, sampai jumpa di edisi Amarta Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.